Komitmen Polda Sulawesi Utara dalam membongkar dugaan korupsi dana hibah untuk gereja Masehi Injili di Minahasa, Gemim semakin menguat. Pada Senin 21 April tahun 2025, mantan Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondo Kambe, diperiksa oleh penyidik di Mapolda Sulut sebagai saksi dalam pengusutan kasus dugaan tindak pidana korupsi Tipikor tersebut. Kelima tersangka tersebut mencakup mantan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulut periode 2018 sampai 2019, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sulut 2020, Kepala Biro Kesraserda Prof Sulut sejak 2021, Sekretaris Daerah Provinsi Sulut sejak 2022, dan Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode BPMS GMIM sejak ke-2020. Ia menyebutkan, berdasarkan hasil audit lembaga resmi negara, dugaan korupsi ini menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 8,9 miliar rupiah. Menurut Kapolda Lenji, tim penyidik yang dipimpin langsung oleh Direskrimsus Polda Sulut, Kombes Pol FX Winardi Prabowo, telah melaksanakan serangkaian penyidikan mendalam dan gelar perkara yang memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Sejauh ini, sebanyak 84 saksi telah diperiksa, termasuk saksi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulut, Biro Kesraserda Prof Sulut, Tim Anggaran Pemprov, Inspektorat Sulut, Pengurus Sinode GMIM, Universitas Kristen Indonesia Tomohon UKIT, serta sejumlah pelapor. Kapolda Sulut menegaskan bahwa dalam seluruh proses hukum ini, Polda Sulut mengedepankan asas praduga tak bersalah serta tetap menghormati hak asasi manusia. Ia memastikan penyidikan dilakukan secara transparan, objektif, dan tanpa intervensi dari pihak manapun. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Sulut, AKBP Alam Syah Panjang Hasibuan, membenarkan pemeriksaan terhadap Ali Dondo Kambe. Ia menegaskan bahwa Ali diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan Tipikor dana hibah GMIM dan menekankan bahwa seluruh proses hukum berjalan secara profesional dan independen. Pemeriksaan terhadap Ali Dondo Kambe, yang sebelumnya menjabat 2 periode sebagai Gubernur Sulut ini menjadi perhatian luas publik. Sejumlah pengamat hukum menilai, langkah Polda Sulut menjadi sinyal kuat bahwa penegakan hukum tidak mengenal tebang pilih. Bahkan terhadap tokoh politik besar sekalipun, masyarakat Sulawesi Utara secara umum menyambut positif langkah tegas aparat penegak hukum ini. Mereka berharap kasus ini diusut tuntas demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kasus ini juga sejalan dengan visi nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam program Asta Cita yang menempatkan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama pembangunan bangsa. Proses hukum masih terus bergulir. Publik kini menanti konsistensi dan ketegasan Polda Sulut dalam menuntaskan kasus ini hingga akar-akarnya. Sekian dari pronews5.com.